Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya kali ini untuk tugas yang kedua, yaitu bincang-bincang tentang analisis isu kontemporer. Nah, yang akan menjadi informan kita, narasumber kita hari ini adalah Bapak Firman SPD MPD. Beliau merupakan koordinator program studi pendidikan biologi. Selamat malam Pak Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pika. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu malam minggu ini untuk berbincang-bincang dengan kami. Ya, baik. Jadi hari ini Pak kita akan sedikit diskusi tentang isu kontemporer. Nah, isu kontemporer itu kan setiap tahun ada yang terbaru. Tapi sejak dulu sampai sekarang ada memang isu-isu yang tidak pernah lepas. Di antaranya seperti korupsi, dari dulu sampai sekarang itu masih menjadi topik yang hangat. Nah, termasuk juga tentang bully. Cuman bedanya bully pada tahun 90-an itu lebih banyak ke verbal. Jadi nanti ketika kita sudah bermain dengan teman, baru ada yang terjadi yang namanya bully. Tapi sekarang di era digital, melalui media sosial pun sudah bisa terjadi bully. Kita sebut dengan cyberbully. Nah, seperti itu. Nah, kaitannya dengan Universitas Sulawesi Barat, kita kan berada dalam lingkungan mahasiswa nih, Pak. Nah, jangankan mahasiswa, kita saja dosen kadang membuat kelompok-kelompok kecil. Nah, apalagi mahasiswa yang latar belakangnya bermacam-macam. Dari Sulawesinya macam-macam, bahkan ada yang di luar Sulawesi. Nah, saya minta sedikit saran nih dari Pak Firman yang udah banyak pengalamannya. Bagaimana sih caranya tahu kalau mahasiswa itu ada kelompok-kelompok tidak sehatnya? Kemudian kalau misalnya memang ada kelompok tidak sehat seperti itu, kemudian mereka melakukan bully, kita sebagai dosen itu harus seperti apa, Pak? Oke, baik. Luar biasa pertanyaannya Bu Fika ini. Ini saya khawatir bisa jawab nggak ya ini. Jadi terima kasih Bu Fika atas pertanyaannya. Jadi saya ngomong bicaranya dari pengalaman saja ya. Iya, Jadi boleh Pak. bullying memang sebenarnya itu adalah apa namanya fenomena sebenarnya yang memang sering terjadi, terutama di komunitas-komunitas yang terkait dengan pendidikan, misalnya di sekolah ataupun di kampus. Jadi kemudian ini penting bagi kita sebenarnya untuk menelisik dulu, kita mencari tahu sebenarnya penyebab seseorang melakukan bullying terhadap temannya itu apa, gitu kan. Biasanya yang sering menjadi penyebab kan pertama ini misalnya ada anak-anak yang punya pengalaman yang sifatnya traumatik, itu yang pertama kan. Jadi dia punya pengalaman-pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan dirasa sehingga dia merasa perlu melampiaskan kepada temannya yang lain. Kemudian bisa jadi mungkin karena apa namanya ya, pola asuh di rumah memang yang kurang bagus sehingga sama tadi dia mencari pengalihan itu di sekolah di teman-temannya. Atau mungkin ada yang cuma memang ingin tenar, ingin populer itu di kalangan teman-temannya. Jadi salah satu caranya supaya bisa langsung tenar kan ya udah misalnya membuli temannya. Jadi itu banyak, itu yang makanya yang penting di apa istilahnya ya, ditahu dulu akar masalahnya apa. Kemudian biasanya kalau kita mau, anggaplah kita sebagai dosen ingin mencari tahu ini agak susah sebenarnya, ini bagian yang sangat tricky buat kita gitu kan. Jadi untuk mengamati perilaku yang apa namanya ya, misalnya tukang bully ini akan agak susah kalau mau dilihat dari luar, karena kan kadang-kadang anak punya persona-persona tertentu yang ditampilkan ketika bertemu dengan kita. Jadi mereka menampilkan sosok yang berbeda ketika berada di depan dosen dengan sosok ketika berada dengan berhadapan teman-temannya. Maka ini yang penting mungkin adalah mendorong keberanian teman-temannya untuk melapor ketika menyaksikan ada temannya yang dibully, gitu ya. Jadi ini adalah kuncinya mungkin komunikasi dengan, kita kan punya peran sebagai dosen pembimbing akademik juga kadang-kadang ya, tapi walaupun di sela-sela bimbingan akademik itu
kita harus rajin-rajin juga mengulik informasi tentang personalnya mahasiswa ya, yang wajar-wajar saya di batas wajar ya. Jadi itu Bu Vika saya kira, karena komunikasi dengan mahasiswa itu penting. Jadi kalau mahasiswanya nyaman berkomunikasi dengan kita, itu mereka cenderung lebih terbuka. Jadi kalau ada hal-hal yang mereka anggap kurang menyenangkan di lingkungan pergaulan, itu lebih gampang kita cari tahu. Itu yang pertama. Kemudian memang kadang-kadang walaupun saya bilang agak sulit mendeteksi bully dari perilaku ketika kita ketemu dengan mahasiswa, cuman kadang-kadang memang ada sebenarnya lebih gampang mengidentifikasi korban sih sebenarnya daripada pelakunya ini. Jadi kalau pelakunya kan agak susah diidentifikasi itu. Tapi kalau korban gampang. Jadi kadang-kadang mulai menarik diri dari pergaulan, mulai berubah sikapnya, atau ada perubahan-perubahan yang mungkin pelan-pelan tapi signifikan di di mahasiswanya kalau jadi korban bully kan. Jadi itu mungkin perlu itu juga Bu Vika, apa namanya, ketika kita merasakan ada perubahan di mahasiswa kita, perubahan sikap, terutama ketika dia ada yang mulai menarik diri, maka sebaiknya segera mungkin ceritanya diajak berkomunikasi sedini mungkin, supaya kalaupun memang terjadi bully tidak sampai terlalu jauh prosesnya, apa namanya, iya, bullyingnya itu. Saya kira demikian Bu Vika, terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Mungkin berteman dengan di media sosial juga bagus ya Pak? Ya, mau kenapa? Berteman di media sosial, kan biasanya mahasiswa sering follow dosennya. Ya, benar-benar ya, kurang lebih, karena kadang-kadang mahasiswa lebih gampang posting status galau ya di media sosial. Kadang-kadang lewat WhatsApp, status WhatsApp atau Instagram, itu kan kadang-kadang yang selama ini ceria tiba-tiba postingannya yang muram-muram. Nah, mungkin itu salah satu perubahan, jadi berteman di sosial media mungkin salah satu cara juga Bu untuk mendekati mahasiswa. Mungkin, iya. Terima kasih banyak Pak Firman untuk waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Vika. Ya.